Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai materi kita yang sempat tertunda di awal tahun ajaran, yaitu pada bulan Agustus. Yang seharusnya materi ini saya sampaikan bulan Agustus, namun tertunda di bulan September. Insya Allah, tapi tidak mengurangi hak dari panjenengan semua, ya. Baik, untuk awal dari semester 2 semester 1 di kelas 11 tahun ajaran 2002-2003. Materinya itu adalah tentang budidaya pembenihan ikan, ya. Ini kita langsung saja ke unit 1, ya. Potensi usaha. Nah, kita ini dulu aja, kita prediksi dulu terhadap bisnis usaha yang namanya budidaya ikan. Pengembangan perikanan budidaya dapat disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah setempat. Jadi sebenarnya yang harus kalian perhatikan itu adalah kondisi geografis wilayah kita dulu, ya. Karena ada sebagai patokan dalam ilmu budidayanya itu sendiri. Jadi dengan wilayah kita yang dalam geografis beberapa meter dari permukaan laut, nanti mungkin yang bisa kita budidayakan ikan ini dan yang lain-lain, ya. Di sini dijelaskan pada daerah dataran tinggi dan rendah, ya, dibudidayakan ikan air tawar. Nah, ini budidaya ikan air payau dikembangkan pada daerah pantai, ya, karena air payau itu dibilang asin, enggak asin, dibilang tawar, enggak tawar, ya. Muara sungai atau rawa payau, ya. Budidaya ikan laut dikembangkan pada daerah laut yang terlindungi ombak dan gelombang seperti teluk, selat, dan perairan dangkal. Itu. Nah, terus kemudian setiap daerah mempunyai komoditas ikan budidaya unggulan yang berbeda. Yang dimaksud dengan di sini biasanya di wilayah-wilayah tertentu, ya, ada komoditi ikan budidaya ikan yang menjadi unggulan di wilayah tersebut, gitu ya, maksud seperti itu, ya. Dan kemudian komoditas ikan budidaya unggulan apa yang ada di daerahmu. Nah, ini kita pelajari dulu. Maka misalkan di Malang ini yang menjadi unggulan gurame, ya. Kenapa? Walaupun budidaya gurame ini terkategori mahal dalam perawatannya, tapi penjualannya cepat dan kemudian harga ikannya pun jauh lebih mahal, ya. Nah, ini. Dan kemudian lanjut, budidaya ikan dimaksud untuk menyediakan ikan, maksudnya untuk menyediakan kesediaan pangan terhadap ikan yang ada di wilayah kita sendiri. Bahkan kalau bisa kita bisa mengekspor, walaupun kategorinya tidak harus mengekspor, sebenarnya mengirimkan ke wilayah lain, ya. Pertama kita di Malang, karena kita bisa membudidayakan ikan lele atau mungkin ikan gurame, ya. Karena stok kita jauh lebih banyak, kita bisa mengirimkan kepada wilayah yang lain, entah misalkan di Surabaya, ya, di Sidoarjo dan lain-lain, ya. Sehingga dengan apa yang kita lakukan ini punya manfaat untuk wilayah lain. Dan kemudian kebutuhan pangan, ya, sumber protein yang bersumber dari ikan semakin hari semakin mengalami peningkatan seiring dengan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kandungan gizi ikan. Nah, apalagi kita masih ingat mungkin pada tahun 2000 berapa, ya, 2000, sekarang 2022, mungkin kalau nggak salah 2014 atau 2017, sekitar segitu, waktu Menteri Perikanannya masih Bu Susi. Bahkan Bu Susi sendiri sempat membuat sebuah
ajakan, ya, ayo makan ikan, sehingga dalam hal ini banyak orang yang menjadikan ikan sebagai salah satu sumber proteinnya, karena ikan sendiri menurut pendapat kedokteran atau dalam bidang kesehatan, jika kita mengkonsumsinya bisa mendapatkan manfaat sebagai berikut. Yang pertama itu adalah meningkatkan kemampuan otak. Jadi dengan protein yang tinggi, ya, kita bisa meningkatkan DHA, ya, sehingga untuk bisa meningkatkan omega 3, bisa mendapatkan omega 3 dari ikan, sehingga dapat meningkatkan daya ingat untuk kita. Apalagi kalau misalkan kita lihat di Jepang, ya, di Jepang itu masyarakatnya itu sebagian besar itu mengkonsumsi ikan bahkan dalam kondisi mentah, sehingga tidak heran kalau misalkan mereka itu begitu cerdas, ya, bahkan bisa menjadi masyarakatnya itu benar-benar pintar dalam kehidupan nyatanya, ya. Dan yang kedua adalah merawat daya lihat, ya, ternyata bisa juga meningkatkan kesehatan mata, ya. Omega 3 juga mempunyai peran untuk mengurangi degenerasi makula, yaitu adalah bagian tengah retina. Dengan kata lain, dengan memakan ikan, kita secara rutin dapat merawat mata atau daya lihat kita. Nah, ini. Dan kemudian yang ketiga adalah melindungi kulit, ya, dengan adanya kandungan EPA atau EPA, eicosapentaenoic acid, ya, pada minyak ikan terbukti membantu melindungi kulit. Melindungi dari apa? Ya, dari sinar UV atau yang disebut dengan sinar matahari, ya, bisa berdampak pada kulit kita. Karena kalau dengan adanya sentuhan langsung antara matahari dengan kulit kita, itu bisa mengakibatkan kulit kita menjadi agak kusam atau gelap. Dengan mengkonsumsi ikan ternyata bisa menambah, bisa melindungi kulit kita, atau karena terkategori terdapat kandungan kolagen pada kulit, akan terjaga sehingga mencegah kulit yang mengendur maupun mengeluarkan keriput. Next, yang keempat itu adalah baik dikonsumsi saat diet, ya. Jadi ternyata walaupun kita kondisinya sedang berdiet atau berdiet, ya, ikan ini, hal itu dikarenakan ikan memiliki kandungan protein yang tinggi dengan kandungan kolesterol yang rendah, ya. Jadi kalau kita sedang berdiet, yang lebih baik adalah mengkonsumsi ikan sehingga tidak menambah kolesterol, ya. Karena kalau misalnya kita memakan makanan yang mengandung kolesterol, otomatis diet kita nanti akan gagal, ya. Lanjutnya yang kelima itu adalah mencegah kelahiran prematur. Nah, ini yang kelima ternyata bisa mencegah kelahiran prematur bagi ibu yang sedang hamil, ya. Sini sebuah penelitian yang dipublikasi oleh Lancet membuktikan konsumsi yang bersumber dari laut atau seafood memberikan dampak positif bagi janin. Yang keenam, terhindar dari penyakit. Nah, orang-orang yang mengkonsumsi ikan juga mempunyai presentasi yang lebih rendah untuk terkena sejumlah penyakit, mulai dari serangan jantung, kanker, stroke, Alzheimer, terus kemudian diabetes, dan yang terakhir adalah asma. Dan yang ketujuh adalah menjaga kesehatan mental. Yang dimaksud adalah menjaga kesehatan mental juga dapat terjaga dengan mengkonsumsi ikan, ya. Penelitian memperlihatkan orang yang mengalami depresi mempunyai kandungan minyak ikan yang rendah. Sehingga untuk menjaga kesehatan mental, langkah baiknya kita juga wajib mengkonsumsi ikan.
Nah, mungkin untuk yang lain bisa kalian baca sendiri ya. Kita langsung belajar lanjutkan saja ke pembenihan. Pembenihan berarti adalah kita membuat bibit untuk memulai sebuah budidaya, ya, budidaya ikan. Sini dijelaskan, berdasarkan data dari Kementerian Kelautan, kegiatan budidaya akan mengalami kenaikan yang sangat pesat, berkisar antara 11% dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan permintaan pasar yang meningkat. Lebih dari 70% produksi ikan air tawar terserap oleh pasar dalam negeri. Produksi budidaya air tawar dikomoditi oleh jenis ikan mulai dari ikan mas, ikan lele, ikan gurame, nila, dan terakhir adalah patin, ya. Nah, ini contoh-contoh ikannya, tidak usah saya terlalu jelaskan karena kalian pasti sudah paham, ya. Dan kemudian ini bisa kalian baca, mulai dari budidaya ikan memiliki beberapa peluang yang bisa dilakukan, yaitu dari fase pembenihan, fase pendederan, dan sampai terakhir fase pembesaran, ya. Next. Nah, ini bahkan di sini ada juga budidaya ikan hias. Nah, ini sekarang sedang jadi favorit, ya. Budidaya ikan hias ini sebagai budidaya yang menjadi komoditi nomor 1 karena tidak perlu menunggu besar kalau ikan hias ini, ya. Karena walaupun masih kecil pun omsetnya ya lumayan besar, ya, kalau misalkan budidaya ikan hias. Nah, di sini mulai dari bab unit kedua, yaitu adalah rintis usaha sekarang. Nah, jadi kalau kita merasa wilayah kita sudah kita deteksi ikan apa yang bisa hidup di wilayah kita, ya, baru kita kalau misalkan sudah mempunyai niat untuk berbudidaya, ya, maka laksanakan, ya, dengan asumsi kita harus melihat dan mempelajari dan mempraktekkan. Mulai dari perencanaan di sini, ya, perencanaan nama perusahaan, terus lokasinya seperti apa, dan kemudian komoditi yang diusahakan nanti apa, ya, terus kemudian konsumen yang dituju, ya, itu yang harus kita bidik juga, karena setelah kita melakukan budidaya, kalau misalkan nanti ada tidak mengetahui pasarnya di mana, itu juga akan nanti kebingungan kita untuk melempar produk kita, ya. Dan yang kelima itu adalah pasar tujuan, ya. Mulai dari sebuah perusahaan yang mulai memasuki pasar, akan menempatkan perusahaannya sebagai pemimpin pasar atau market leader, penantang pasar atau market changer, ya, itu pasti ada, ya. Dan kemudian pengikut pasar atau market follower, dan terakhir adalah peralung pasar atau market niche, ya. Selanjutnya adalah partner yang diajak kerjasama, itu harus kita perhatikan. Dan kemudian personil yang dipercaya untuk menjalankan perusahaan, jumlah modal yang diharapkan dan yang tersedia, dan yang 10 adalah penyebaran promosi. Nah, ini. Nah, kemudian pada usaha pembenihan ikan ada beberapa faktor pendukung untuk mengembangkan usaha pembenihan ikan konsumsi, mulai dari manusianya kita siapkan dulu, ya, mulai dari sumber daya manusia. Pada kegiatan usaha pembenihan ikan diperlukan manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan, ya. Terus cara pemilihan induk ikan yang siap dipijah, terus kemudian disiplin dan memiliki sifat pantang menyerah, ya. Terus money sebagai salah satu faktor pendukung, ya, untuk membiayai setiap kegiatan kita dalam berwirausaha. Dan kemudian adalah yang ketiga, materi atau bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi usaha pembenihan ikan, yaitu induk ikan yang siap pijah, pakan ikan, dan kemudian obat-obatan, dan kemudian mesin atau peralatan, ya. Di sini peralatan yang maksudnya ada selang, baskom, seser, aerometer, dan lain-lain. Dan terakhir adalah metode, ya, atau cara kerja. Metode adalah penempatan
kerja atau tips-tips untuk tercapainya tujuan dalam sebuah proses produksi ya. Dalam sebuah proses produksi diperlukan metode yang membimbing seseorang untuk menghasilkan produk yang baik. Nah, oke. Ya, sampai di sini mungkin saya tekankan lagi untuk sebuah awal dari usaha pembenihan atau mungkin usaha budidaya ikan. Yang pertama adalah kalian perhatikan manusianya, siapkan manusianya, siapkan modal untuk atau uang untuk membiayai setiap kegiatan kita, terus kemudian bahan ya, mulai dari indukan ya yang siap dibijahkan, terus kemudian pakan, obat-obatan ya, dan lain-lain, terus bahkan mesin atau peralatan ya, dan terakhir adalah metode ya. Baik, saya rasa untuk pertemuan kita yang pertama kita sudahi sampai di sini. Jika masih ada kekurangan dalam materi-materi yang saya sampaikan untuk menambah pundi-pundi pengetahuan ya, mungkin kalian bisa mencari berbagai macam informasi baik nanti di internet, baik ya secara visual atau audio visual ya, baik dari YouTube atau mungkin mencari di Google, bisa menambah pundi-pundi pengetahuan kalian tentang budidaya ikan, baik itu nanti ikan air tawar atau mungkin ikan hias ya. Kalau begitu kita akhiri, nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya untuk melanjutkan materi kita yang akan datang. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.